Gerak tangannya ini ya, digerak-gerakkan, tangannya ke kiri, digerak-gerakkan, tangannya ke depan, digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempolnya, nah, tangannya disilang, jempol digoyang, krik krik, bisa? Oke, 3, 2, 1. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan, tangannya ke kiri, digerak-gerakkan, tangannya ke depan, digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang, krik krik. Ya, sekali lagi ya biar enak suasananya. Cek 2, 3, tangannya ke kanan, digerakkan. Oke, tangannya ke kiri, digerak. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol bergoyang, krik krik. Oke, terima kasih. Berikutnya langsung saja kita berikan kepada narasumber yang kita sampaikan bahwa peserta Mas hati-hati juga di jalan gitu. Itu sedikit penyampaian diri saya. Sebelum kita masuk materi, ada sedikit hal yang harus saya sampaikan. Pertama, saya ingin bertanya dulu kepada perangkat sekolah yang ada di sini, proteksi kebakaran yang ada di sekolah ini apa saja yang ada? Misalnya mungkin ada apar, bahkan memiliki apar, ada proteksi selain apar, apakah ada proteksi lain yang dimiliki? air pump. Air pump. Berarti apar itu ada berapa unit Pak? Satu. Dua unit. Cek lagi apakah ya. Ya. Nah, berarti kan sudah memiliki proteksi kebakaran minimal standar apar ya. Baru buat tabung berarti. Dalam ini untuk lingkungan sekolah itu sangat kurang sebenarnya. Ya, nanti kita sampaikan di materi berapa sih ideal yang ada proteksi apar yang ada di sini. Ini supaya api tidak merapat ke sini. Gunanya untuk mengurangi kerugian yang ada. Ini pasti ada kerugian di sini. Pasti ada kerugian. Pertama kerugian materi pasti. Bahan banyak apa saja barang-barang ada di sini, itulah kerugian itu. Bagaimana kerugian sudah membesar? Ini diantisipasi. Salah satunya kebakaran di PT, bukan di Hong nih, sama-sama di Hong ada kebakaran di PT Sapin di Hong itu lagi. Ini aja ingat saya. Ini pempes bayi dulu, ya pempes bayi, mohon maaf ya, Softek, PT Softek yang di kawasan eksekutif, ya. Ini sama ini usahanya, cuman lebih tinggi kerugian itu, cuma saja. Kenapa perlindungan untuk mengantisipasi itu sebenarnya? Pemerintah menciptakan yang dulu kurang bagus, sekarang yang lebih bagus. Apa sih? Ini mau dihilangkan juga kan kali? Kita pusing itu pertama kan. Yang meledak berarti walaupun terjadi semua kayak bapak tadi si regulatornya meledak, si tabungnya itu berarti tidak akan ada kemungkinan tersabar terus dianya meledak kayak petasan itu. Tidak akan bang. Tidak akan terjadi tabung itu meledak bang. Karena maksud apa kan tabung ini cair? Iya. Tidak akan jadi bang. Karena saya kan nggak pernah melihat di TKP langsung, cuma Kalau terus ya kepanasan gitu gimana? Bisa meledak enggak? Jadi safety nilai tabung itu sangat hebat loh. Kemudian ada kan regulator yang ada pengatur gas yang di sini ada kan? Itunya meledak. Tapi kalau angan-angan kepala kita tabungnya ini yang hancur betul-betul kata abang tadi, dah bakal terjadi itu bang. Karena kan yang ketakutannya di situ tabungnya punya rumah saya 12 kilo. Paling kan saking panasnya di hujan.
pernah terjadi waktu kebakaran toko di Punggur yang serba 8.000. Oh iya, tahu saya. Ya, tahu kan serba 8.000 kan? Yang mereka tabung saking panasnya, suhunya sudah mencapai batas maksimal, tabung itu nggak mana melompat loncat, tabungnya loncat. Ya karena sudah saking panas. kebakaran itu ya. Iya. Tapi gas di dalamnya nggak habis. Tidak. Kalau gas masih ada gas, dia nggak keluar lagi karena sudah tertutup. Ada palet safety. Nih sambungannya. Oke. Di perumahan di kelas kita ini rata-rata satu pasang. Tiga pas, ya, 3 pas. Oke. Kita katakanlah kabel yang di legendaban itu kabel R. Nama kabel R. Inilah kabel inilah, Bu. Terjadi trouble di sini, Bu. Reduser penurun tegangan tidak stabil. Ketika ini pecahkan kembang api itu, Iya. api itu berhenti, datang lagi, Iya. pindah tempat di sini, betul? Iya. Kabel twisted yang hitam itu, Iya. itu namanya kabel twisted. Dulu bukan kabel twisted, dulu kabel-kabel tembaga itu 4 baris kayak gini. Tapi Sekarang yang ngeluarin api Pak dia ya, maksudnya nggak berapi gitu. enggak, dia hanya meletup, Iya. meletup. Karena ada trouble di sini, Bu. Trouble di jaringan ini. Begitu dia menggunakan tetap jaringan S nih. Mungkin saluran itu menggunakan jaluran fasa S sama netral. Tapi kalau jaluran kabel itu meledak menggunakan fasa T, saya rasa tidak meledak. Kan terbagi dia. Jadi RST di rumah itu tidak ada satu jalur saja. Dari 3 tadi ini, 3 ini terbagilah ke blok-blok dia. Sama kita harus instalasi di rumah maupun di pendidikan kita ini. Kenapa kebaikan lebih satu? Ya kan? Kenapa kebaikan lebih satu? Itu lebih bagus kebaikan lebih dari satu. Harusnya jaringannya terbagi-bagi. Betul? Kalau breaker lebih satu, ya, katakanlah 4 breakernya, 4 ini menggapai gedung 1. Ini breaker 2 gedung 2, ini gedung 3, ini gedung 4. Trouble di gedung 6, hanya breaker sini jatuh. Yang ini masih dari itu. Oke? Harus dimatikan semua nggak Pak itu kita? Kalau trouble di sini, Bu, biasanya hanya breaker sini jatuh. Karena kita juga nggak tahu kan Ya. level yang mana Ya. kita Tuh breaker. punya. Nah, ini kan hanya satu breaker nih, satu ruangan. Kalau satu ruangan, saya rasa breaker ini hanya satu ruangan ini. Tapi kita tahu ya satu blok apa satu ini? Ada satu lagi. Ada. Nah, Ini satu blok. satu blok, berarti satu blok satu breaker. Bagusnya ini satu ruangan di situ sebenarnya. Di Ruangan. ruang ujung ada kok Pak breaker. Ada, berarti terbagi 2 ya. Ada 4 ruangan, jadi satu breaker 2 ruang kali 2. Jadi ini di rumah kita sama, rumah kita sama. Ada rumah baru, rata-rata rumah baru itu satu breaker, Bu. Itu bagi, situlah dapur, situlah ruang tamu, situlah kamar, satu breaker. Ternyata ada kebakaran, ada trouble, jatuh, semua harus mati semua, harus mati semua ibu tuh ya. Gila. Kalau di sini banyak kita bagi-bagi ini hanya breaker yang trouble saja dan jalur ini saja yang nyatu. Yang ini masih bisa kita gunakan. Tidak mengganggu aktivitas yang hidup lainnya. Katakan kamar anak, kamar kita, kamar rumah. Mana sih? Yang beli kan. Dia yang beli. Oh, ini bisa wes. Kasihnya tahu. Iya, tahu ya. Pengadaan dia. Nah, ya. Nih. Ya. Ini nozzle. Nozzle. Habis itu corong apa? Corong. Selang. Nozzle. Ini corongnya. Ini manometer. Ya. Manometer ini gunanya untuk menentukan tekanan. Apakah tekanannya masih ada atau tidak? Sekarang kita lihat manometer jarumnya di mana? Jarumnya di warna hijau, berarti tekanannya masih ada. Isinya kita belum tahu. Isinya sudah membeku atau belum. Biasanya kalau nggak pernah digunakan dia jadi beku agar-agar. Susah. Nggak bisa keluar ya. Malah nggak keluar. Loyo ya, terus. Ya. Oh ini masih bagus. Mas bagus. Dia digoyang-goyang ya. Ya. Kalau di merah itu udah tandanya udah habis ya. Ya betul. Pintar masuk. Ya harus ini berpikir yang positif. Ini simple sebenarnya. Simple. Ya.
Tapi tekanannya sangat kuat. 5 berapa ya tekanan kondisinya? 14 bar. Ketika ditekan ini mengeluarkan output tekanan 14 bar. Bayangkan 14 bar itu kuat loh ibu. Ya, jarak pemadamannya itu 3 meter. Ya. Jangan melihat arah angin, jangan berlawanan arah angin. 3 meter semprotnya sambil maju pelan-pelan. Ya, ini. Dan cara pegangnya nggak boleh salah. Nggak boleh begini pegangnya. Jadi gimana Pak? Nggak boleh. Lurus. Pegang depan. Kita pegangnya harus gini. Oh kayak gini, kayak pegang senjata gitu. Kenapa nggak boleh begini? Ketika nanti kita tekanin atau kayak naik ya. Kalau kuliah dia pakai Kayak megang selang Pak. Kayak megang selang, megang selang. Kita pegangnya harus di sini. Nah, Untuk supaya tidak ada tenaga kita, ada tekanan gaya di sini, kita bisa nahan. Jangan di sini. Nah itu salah itu. Bahaya. Kena muka. Kena muka. Ya, itu ya anatominya. Bang lanjut silahkan lagi bang. Lanjut, sama warna merah kan? Lanjut bang. Oh ini tadi lanjut bang. Cara pakainya bang. Cara pakai. Terus keras ke bawah. Lanjut bang. Pre. Keluar. Putar dulu. Enggak. Tapi kalau kita tarik nggak keluar. Iya. Kita putar dulu. Diputar. Tarik. Tapi yang tahu dia tuh ya. Saya Ini boga nih. Oh ibu perlu. Silahkan Mas. Nanti ibu yang pertama kali tes, buka, ini ibu putar, sampai tutup, segel, tarik, tek, buang aja, buang. Setelah ibu pull the pin, buka nih pinnya. Lanjut bang. Ini pull the pin tadi ya. Tarik pin pengaman, ya. Belum. Tarik pin pengaman, ya. Terus jangan ditekan. Bagaimana cara kita mengendalikan kebakaran yang sangat besar? Ya. Sebelum masuk struktur, kita ini dulu ya. Karena potensi kebakaran yang ada di sekolah ini hanya ada apar yang medianya dry powder. Ya, kebakaran awal ini ya itu durasinya antara apa ya, ini hitungan menit sebenarnya ya. Katakanlah 1,1 menit. Nah, dengan jilatan api awal tumbuh katakanlah 1 meter sampai 2 meter kurang lebih. Nah, 1 meter kurang lebih ini bisa kita antisipasi kemudian api ini. Betul ya. Setelah kita menggunakan apar, pada stick terangnya ternyata iya tidak. Ternyata ini tidak padam. Tidak padam, ya, tidak padam. Berarti kita menggunakan ada namanya karena di sana ada pendidikan, ada namanya hidran. Kita menggunakan selang. Oke, dapat menggunakan untuk memadam ini. Ternyata juga tidak padam, kan baru ya, tidak padam. Di sekolah ini selang hidran ada ya, tapi cuma air tidak ada, kan sekarang TB gitu ya. Selang atau Australia, tapi saya minta harus ada Australia, Australia portable itu. Selamat yang Selang visual gitu. Iya. Hidran tidak ada kalau selang hidran. Misalnya Selang Silang bunga ada. oh silang bunga ya, Australia. Nanti bisa di searching untuk masuk di Google. Nah ternyata ini tidak padam, ya tidak padam baru di PPK. Oh ternyata tidak padam lagi di sini api luar biasa LB. Berarti ke sini doa kan gitu.
Kita berdoa kan? Jadi tidak ada. Nah, nanti terakhir kita berdoa. Oke. Nah, DPK sudah tertangani, sudah apinya besar. Terakhir kita berdoa. Oke. Nah, apa ada di depan kita? Ya. Oh yang struktur carinya, itu kita ya. Yuk. Struktur, buat dari struktur. Yang ada gambar blokan. Ah ini. Oh, Ini struktur SOP yang sederhana. Ya. SOP yang sederhana. Ya. SOP yang sederhana untuk di sarana pendidikan kita SMP. Ya, saudara. Ini sederhana yang kita terapkan untuk yang di sarana pendidikan. Sangat sederhana sekali. Masing-masing struktur, ya, masing-masing struktur ini dia punya peran masing-masing. Dia membuat apa, fungsinya sebagai apa. Oke, kita tegak satu-satu. Kepala dalam ini adalah stakeholder tertinggi di sini. Kepalanya berarti kepala sekolah. Ya, kepala sekolah jadi pimpinan struktur safety manajemennya, safety manajemen. Tentang bisa dibuka, asap masuk pak. Orang meninggal lebih tragis mati lemas daripada mati terbakar. Lebih tragis orang meninggal mati lemas daripada mati terbakar. Kenapa saya bilang? Tersiksa. Lemas. Salah satu contoh kemarin yang mati terbakar itu di Garapari Ngagoyil. Pernah dengar? Oh iya, Gramari. Ya, pernah dengar? Garapari itu terbakar. Ya. Semua karyawan sudah keluar. Garapari itu. Ini naik, ada tuh. Ya, saya pernah ada. Sudah keluarlah semua karyawan. Ternyata ada satu karyawan masuk lagi dalam. Gara-gara apa? Helen. Helennya tinggal. Gara-gara Helen nyawanya melayang. Masuk lagi dia Helen. Masuk dia. Dia mau 2 tahun nanti lagi. Ya. Masuk lagi ke dalam. Ya, kita sudah ada larangan. Jangan ada masuk lagi tanpa ada instruksi dari kita. Masuk, Helen tinggal. Masuk ke dalam. Sampai ke dalam terjebak. Api makin besar, keluar tak bisa. Runtuhan plafon jatuh. Larinya kemana? Kamar mandi. Seseorang ingin selamat lari ke kamar mandi untuk cari oksigen udara bersih. Sembunyi di kamar mandi. Siram terus. Karena asap masuk terus. Dia mati lemas. Butuh badannya dari ujung kaki, berarti nggak tuh? Ya, dari ujung kaki sampai utuh. Nggak ada namanya. Hah? Posisinya duduk bongkok. Ini Pak mati, ya kan? Ini Pak mati di kepala. Jadi gitu. Tegak, payah meluruskannya lagi. Karena kalau tidak dimusingkan harus diluruskan kalau tidak. Ya? Atau orang. Itu masalah konslet listrik pendek tadi bakar pemicunya waktu itu saklar stok kontak pemicunya sama dengan SUD pernah terbakar dengan? Nggak pernah ya, nggak ada stok kontak juga. Orang yang sakit bisa dilatih. Sakit takutnya, padahal sakit itu dia. Hari-hari keluarga orang pakai kursi roda. Iya. Lantai 3. Begitu terjadi kebakaran lantai 2, ya, lari sanggup bisa dilari, sembuh langsung. Sembuh. Pemicunya saklar juga. Gara-gara cas HP. Salah satu pasien cas HP. Cas HP. Tuh sambil main HP, sambil tercas. Ah itu yang nggak boleh ya. siapa biasanya? Biasa itu
Biasa Pak Bimo. Bimo dengerin kita mana Pak Bimo sambil. Baca saya. Ah, boleh. Ya Pak Bimo jangan main. Pak Bimo jangan main handphone sambil dicas katanya. Oh, ada juga di TV di berita gitu main handphone sampai itu ada buat bersama sortir gitu. Itu pelajar mulutnya ini tapi itu taksi itu. Jadi terjadi cas HP, terjadi shot ya, terjadi shot mendarat ke atas, shotnya apinya jalan, di atas banyak sarang-sarang Spiderman, tapi bisa terbakar. Itu ada berapa tidur apa masih tahu kan? Bangsal ya? Ya betul ya bangsal ya. Nah, ada 4 ini bangsal terbakar. Datang kita kejadian jam 7 pagi. Datang kita ke situ dari lantai 1 sampai lantai 3 kita evakuasi. Yang kebakar lantai 2. Lantai 1 semua pasien keluar. Lantai 3 semua pasien keluar. Ya kan, semua pasien keluar. Saat itu terjadilah satu kelucuan yang saya bilang tadi. Keluarga sudah bisa jalan, katanya. Kok di ruang tunggu gitu sudah itu. Enak pula ada pula yang ibu kita. Wah, mau gijak, ya kan? Nah itu pas COVID itu masalah saya. Pas COVID tinggi. Pas COVID tinggi. Itu kebakarannya nggak besar sih sebenarnya, cuman kuahnya ini lebih. Karena memang di rumah sakit Iya, iya, rumah sakit. Gara-gara faktor cas HP tadi, shot cas HP-nya mana ke atas. Mana nggak boleh, nggak disarankan sampai kita ngecas kita main HP. Kalau ngecas saja tinggalin sudah. Ini ada saya rasa semua. Iya pasti. Sangat nggak disarankan. Sambil video call dia. Kecuali cuma yang jamnya aja gitu. Terus yang di pom bensin Batu Haji, lagi HP juga. Oh yang lagi ngisi bensin, Oh, itu. sampai Tahu ya. itu bahaya kan? Pernah dengar kan? Bukan main Korea yang di Pemicu pertamanya HP, anaknya main HP. Yang ini Pak ya, yang di dalam mobil dia ngisi bensin, Yes. terus di dalam. Yang itu. Iya. Sebenarnya pemicu utamanya HP sebenarnya. Makanya sangat berbahaya kita lagi ngisi bensin main HP. Itu bahkan uapnya penting. Lagi masak juga tuh. Oh, berbahaya. Ada. Bakar. coba kalau mau Ada mancis dalam itu. Terlebih kalau ada mancis nih kan orangnya. Karena mungkin kalau hidup mancis kan orang anaknya lagi main HP gitu. Pemicunya HP sebenarnya. Itu dulu lama ini deh. Boleh dulu ya kiri ya. Pernah dengar kan viral itu? iya betul Pak, masih baru. Iya. Nah, ada di pimpinan Komisi Pemerintahan Subur Pak ya. TikTok. Wah, Cindy ke TikTok. Pegang TikTok. Followernya banyak Pak. Follower dia. Ya. 5 follower. Nah, kita kembali ke laptop, ya. Ini sudah ya, lanjut Bang. Ini tugas apa? Ada security. Ini Pak. Mengamankan area gedung yang terbakar. Ya. Mengatur lalu lintas sekitar gedung, mengatur pindahan kendaraan berparkir tempat yang lain untuk aman, mengatur persediaan dalam masuk bagi bantuan luar yang datang. Artinya mengatur dalam masuk bagi bantuan luar yang datang. Itu bantuan luar itu dari dinas pemadam kebakaran. Ya, menjaga dokumen barang yang telah diselamatkan. Ya, sebagai penunjuk jalan bagi bantuan luar yang datang, selalu kondisi ini duduk pihak lain. Tugas security area itu tugasnya. Artinya dia memonitor. Gak lucu kita ini. Ada kebakaran besar kemarin di Baloi, perumahan komplek pajak, tapi bukan komplek pajaknya, rulinya yang kebakaran 30 rumah, 35 rumah. Pernah dengar? 30 rumah. Lucu. Orang bikin status foto deh. Orang sibuk kerja bikin status. Oh, selfie. Ya.
bukan yang bantu babu. Itu mah kan dia kerjaan. Makan juga sih Pak. Ya sebenarnya nggak mereka. Tapi kalau ada orang lagi susah, lagi, foto dulu status. Backgroundnya kebakar. Masih nanti backgroundnya aku, kan enak juga kan? Status tip kebakar ini kebakar. Akhirnya viral ya. Pemadam kebakaran susah masuk. Kenapa? Banyak yang nonton daripada yang padamkan. Akhirnya jadi 35 lebih itu punya. 35 lebih. Kan padat. Karena banyak properti yang terbakar juga. Pada saat itu akses kita aman, jalan besar loh Pak Bu, sebenarnya Pak Bu. Dan akses dari banyak jalan besar. Karena banyak masyarakat yang nonton tadi Pak. Makanya nonton foto, video. Banyak orang menganekdot kan kalau Luri kebakaran itu memang disengaja gitu. Ya. Ada yang punya kayak gitu. Ah itu saya tak tahu Pak. Itu urusan Iya. pihak lain setelah saya. Nah urusan. Tapi kalau Ya. pemadam manusia. Ya, urusan pemadam itu jadi manusia. Nah, Bapak mau tanya, ada yang cita-cita jadi pemadam? Ayo. Ada cita-cita? Pengen tak? Sabil pengen jadi pemadam nggak? Mau latihan aja. Latihan. Pemadam manusia. Menyelamatkan diri saja ya. Ya. Emang boleh Pak main lah. Hah? Bisa dong. Pemadam Dengan kan main ini. Oh, latihan malam. Ada latihan kayak sekarang pengen orang gitu. Ya. Umur dah, umur Di Natal Umur berapa? 17. sudah. Oh, ada tambah antara Berarti sudah ini, sudah SMA. SMA berarti. Berarti Masih SMA. kelas satu kan. Sudah. Ini tambah dulu ya Bu ya. Jadi pemadam. Ya, karena mana tahu kan Pak, gebrakan yang besar kan anak tunarungu diberdayakan sebagai pemadam kebakaran kan besar dan unik juga itu Pak kan. Masuk proses pemadam kebakaran bukan sepak masuk, dia pakai proses. Nah, itu makanya saya bilang tadi Pak. Pemadam kebakaran kan pegawai negeri deh. Kalau itu motor kita kembali ke rekod ya, setuju ya? Ini tugas satpam area, security area. Lanjut bang. Ini pemadam kebakaran setempat yang telah dibentuk Ibu Dian tadi. Ini tugasnya. Bulu bis. Timnya. Bulu bis. Oh tadi Ibu Imi. Nah, ini tugasnya. Pada saat mendengar alarm, Buka. sini kan ada alarm ya. Nanti bisa aja mungkin alarmnya pakai menggunakan toa atau pegi. Kita punya bel. Bel boleh bel bola. Itu kasih tanda dan isyarat. Ya. Bel dengan sekali bunyi ada arti kan? 2 kali bunyi pasti ada arti, 3 kali atau panjang bunyi itu seperti ada arti. Ini terus. Itu ada artinya. Itu berarti pengganti alarmnya. Usaha berusaha mengetahui yang pasti lokasi titik kebakaran. Menuju pos kebakaran untuk memantau situasi. Seseorang mengenal dulu mengatur titik kebakaran. Kan ada di APK yang menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran. Pada saat terjadi kebakaran, ini pada saat terjadi kebakaran, melaksanakan pemadam, melokalisir kebakaran sebelum petugas pemadam datang. Memberi informasi kedudukan oleh petugas bantuan yang datang. Selalu berkoordinasi dengan debu atau pihak lain. Pihak lain itu bisa saja ambulan ya. Itu artinya, dan bisa juga dinas pemadam kebakaran. Lanjut. Tugas P3K, ya, ini tugas P3K. Ya, lanjut bang. Ini tugas pemadam kebakaran lantai yang paling lantai tadi pak. Ini tugasnya pak. Ya, ini tugasnya. Memadamkan garisir tugas atau mereka kerugian sedikitnya pasti pak. Nah, mungkin kepala perlantai kebakaran ini cuek. Bagaimana untuk menekan itu supaya cepat padam? Pasti supaya tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Ya. Melaporkan terjadi kebakaran kemana asal pemadaman selalu berhasil dari negara lain. Lanjut bang. Lanjut. Ini tusi yang ada di struktur tadi, ya. Tusi yang ada di struktur tadi. Nanti bisa dipelajari kemudian, ya sesuai tusinya. Lanjut bang.
Berhubungnya barang lanjut. Ini dia. Ini animenya. Anime dari tusi-tusi PLT kebakaran. Pada saat menunggu orang api, aktifkan alarm bakar atau hubungi operator. Ya kan? Ini katakanlah yang telepon 10 di area sama jadi itu. Ya. Ini kepala orang lantai yang lari itu, ya. Yang lari itu siapa contohnya? Sabil. Yang ada di ruang terjadi kebakaran. Dia segera melaporkan, lari untuk melaporkan. Ya, lanjut Bang. Jika mampu ketika tadi kata Bang Sapil nampak kebakaran, jika mampu ingin dia padamkan. Jika mampu padamkan dengan peralatan tersedia, apar atau tidak kebakaran. Jika mampu, tak perlu lagi mencari Pak Abu melapor. Jika kita mampu, kan sudah nanti kita simulasi mampu. Tak boleh dari Pak Abu kepala para lantai. Contoh Pak Abu ya, dia mampu kita padam sendiri supaya tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Lanjut. Hentikan kegiatan atau hubungan telepon. Pasti ya. Kebakaran kita sibuk kegiatan kita, sibuk telepon suami lah, pacar lah, inilah semacam. Tak mungkin. Jangan panik, tunggu pemesanan juga. Pasti. Jangan melakukan tindakan yang membuat orang lain panik. Jangan melakukan tindakan yang membuat orang lain panik. Artinya, jangan mengajak orang supaya orang panik. Ngacak-ngacak. Gitu. Harus tenang. Tuh, yes. Tenang. Harus apalagi nggak boleh berlari, nggak boleh teriak gitu. Ya, tes. Nggak boleh berdorong gitu. Jangan kembali ke tempat yang berbahaya itu. Ya. Betul. Udah lulus Pak. Belum simulasi. Pintar ya? Pintar. Fasilitatornya saya terima. Ya. Jika sudah berada di luar bangunan, jangan masuk kembali untuk alasan. Nah ini terjadi di Gerahari. Jika sudah berada di luar bangunan, jangan masuk kembali alasan apapun. Mau tinggal ke HP-nya, jangan lagi masuk. Nggak usah jangan pikirkan harta melulu itu yang. Nyawa ya kan. Harta bisa dicari. Nyawa di keluarga. Oh, nyawa kita hilang nggak bisa dicari lah. Segera tinggalkan ruangan. Jangan pikirkan barang selama ada jiwa ada LPT. Ini disampaikan Bang Gabriel tadi kan? Belum sampai sebenarnya udah terbaca ya. Berarti apa namanya? Istimewa. Kan udah disampaikan, jadi ingatannya masih. Lanjut. Ingat, pada saat menuju keluar jangan sekali balik. Ini tadi. Ya. Kalau di bangunan gedung tinggi itu ada lift kebakaran. Ada lift umum, ada namanya lift kebakaran. Di Batam ada beberapa gedung lift kebakarannya. Nah, mungkin saya sebut lift kebakarannya. Salah satu mungkin Nagoya Hill lah. Nagoya itu ada lift kebakarannya. Ketika terjadi kebakaran di Nagoya itu, yang berfungsi hanya lift kebakaran. Karena dia tersendiri, Pak. Dayanya tersendiri, instalasi tersendiri dia tidak ganggu. Lift kebakaran itu yang bisa menggunakan hanya dinas pemadam kebakaran dan tim ambulan maupun tim rescue. Selain itu tidak boleh. Itu diatur. Tidak boleh. Sesuai dengan struktur yang tadi. Nagoya kemarin kita pelatihan simulasi evakuasi korban kedua kali. Karena kan ada kebakaran hebat, ada 2 orang korban yang kebakar terjebak, ya. Butuh simulasi mendekati yang sebenarnya, bukan simulasi singkat, gitu. Karena sudah mulai normal ya, COVID ya, makanya udah bisa. Lanjutlah. Tutuplah semua pintu yang telah Anda lewati. Artinya, saya keluar semua ruangan ditutup. Tandanya supaya artinya itu sudah ruangan terperiksa, jangan dibiarkan terbuka. Oh dia tertutup. Ya, atau kasih tahan posisi, berarti sudah dicek ruangan itu. Semua gelasnya sudah dicek, berarti sudah tidak ada orang di dalamnya. Sudah berkumpul di titik kumpul di tengah lapang. Itu artinya. Nanti Bang.
Jika terperangkap dalam ruangan, beritahu kepada Anda kepada orang di luar. Kode. Itu bendera gitu. Yes. Ya. Bendera. Bendera putih. Oh, terperangkap nih. Ini terbakar. Ini terbakar. Itu terbakar. Sudah. Tak ada lagi akses. Bang Gabriel berdiri, bang. Kasih kode. Oh, aku masih ada di atas. Kasih kode ya. Kode. Bang, tolong bang, saya terdepan di atas gitu. Iya. Jangan diam aja. Tutuplah setelah dua pintu dengan kain basah untuk menghindari masuknya asap atau kobaran api. Ya, tutuplah setelah dua pintu dengan kain basah untuk menghindari masuknya asap atau kobaran api. Kain basah ya. Nah, tindakan ini dia merangkak karena udara lebih bawah lebih bersih daripada udara di atas. Karena sistem asap ketika dalam ruangan penuh di atas menekan ke bawah, makanya dia merangkak. Ini yang perlu kita lakukan. Ini perlu kita lakukan. Yang kita di sini mungkin antara bapak ibu lagi traveling, ya, lagi keluar kota, saat menginap di hotel berbintang, ternyata ada kebakaran. Tindakan ini sudah tidak tahu. Lanjut. Nah, ini berbahaya. Ini bahaya. Ini terjadi di lantai harmoni. Loncat di lantai 12 juga boleh. Berubah, mati lah, meninggal. Itu sama aja dengan bunuh diri ya, Pak? Iya. Ini bahaya. Sama-sama mati. Oh. Menuju tempat berhimpun atau master kumpul. Setelah keluar dari pintu terakhir, langsung menuju tempat berhimpun atau center point yang telah ditentukan. Kita sepakat tadi, kemudian titik kumpulnya di tengah. Berarti semua manusia yang ada aktivitas di sini semua ngumpul di tengah. Yakin dan percaya semua manusia yang ada di sini terdata, terinventarisir semua orang-orangnya. Pada hari itu yakin saya. Tak ada, oh Pak Abu mana nih? Tak ada Pak Abu. Harus nyari Pak Abu. Ya, dengan Pak Abu terjebak. Nah gitu. Pernah terjadi sekali kebakaran di Punggur. Mana Punggur? Nah, Indra. Pernah bakaran Punggur yang ada Eko Polsek Punggur itu. Sampai poin Punggur. Tapi Punggur. Pernah Punggur. Ada satu usaha besi tua. Ada besi tua. Oh dia nggak tahu. Rumahan, ya. Kebakar besi tua itu. Besi tua itu punya karyawan 6. Nah, yang punya ala kita Sudena. Berarti ala kita Sudena orang Medan. Ya. Orang Medan atau Medan? Saya warga Batam. Saya bisa 3 bahasa, saya Jawa bisa, Medan bisa, Palembang bisa, ya. Nah, jadi Pak Bu, ya, ketika kejadian, ya, kebakaran habis tuh Pak, besi tua sekarang Pak, usaha sekarang. Karyawannya cuma 5 Pak, 5. Sibuk Pak saat itu kami ke Polsek, itu Polsek siapa? Ada ganti, sibuk. Mana satu lagi? Kalian kan berenang. Mana satu lagi? Kalian kan tinggal di dalam itu semua, kok tinggalnya? Kan tinggal ya biasa anak bujang ya, tinggal mau peta-peta bukan? Pak, satu lagi Pak, ya kan? Ada tadi Pak sama kami, tapi kok nggak ada lagi Pak pas jadi kebakaran ini? Ya, usut dan usut, ya, usut dan usut. Ternyata satu lagi itu sebelum terjadi kebakaran, ya, sebelum terjadi kebakaran dia sudah keluar meninggalkan tempat, pergi ke rumah saudaranya di Bengkok, bilang, tapi tidak mengasih tahu teman dia. Subuh baru dapat informasi itu, subuh. Oh ternyata dia di Bengkok Pak. Marah-marah polisi tadi itu sama dia. Kenapa mau kasih tahu? Udah capek kami dari polisi. Siapa lupa dari polisi itu kan? Ya, akhirnya kena juga satu hari ini dibaca. Dengar dia. Kami kira kan ikut terbakar Pak. Korban, ini kan berkorban. Kan rata tuh, kita tahu ya rata itu. Cekrak itu, usaha cekrak rata.
Nah itu saya tahu urusnya apa itu. Tadi Pak karyawannya nggak tahu saya. Ya, itu nggak usah kita ke polisi. Ya. Nah ini lanjut. Jadi Pak, kalau ada kayak gitu panik-panik itu sendiri atau inisiatif pribadi itu nggak boleh pergi ya? Harus tetap kumpul di situ. Kumpul Pak. Nggak boleh misalkan Nggak boleh pergi, Pak. ngopi aja tinggal begitu Pak. Nggak boleh. Jadi ngumpul nunggu kawan-kawannya. Iya. Kumpul. Kirain kan mengamankan sendiri gitu. Ya, Kan? itu sudah SOP-nya begitu. SOP. Biar nggak saling mencari. Itu salah satunya SOP-nya gitu Mas Rofi. Ketika ada kejadian kebakaran ini di sini contoh, kita doakan jangan lah ya. Jangan sesatu pun balik ke rumah. Nggak boleh. Balik. Kita harus pastikan yang ada aktivitas ini warga lengkap. Karena apa? Dinas pemadam kebakaran bekerja ketika ada kebakaran, ya itu tanggung kita sampai dia padam. Setelah padam, itu baru kita serahkan ke polisi untuk penyelidikan. Sebelum padam, polisi tidak mau terima. Makanya dinas pemadam kebakaran itu ada namanya filosofi, ya, ada patah pulang sebelum padam. Nah, ya, patah pulang sebelum padam. Makanya pemadam kebakaran benar-benar apinya bisa dipadamkan, apalagi yang kita. Apinya dulu, apalagi asmara. Nah, Istri dua. ini kalian kasih niat. Kita tengok Bang pendidikan itu Bang. Itu pendidikan ada tuh Bang. Hunian bahaya kebakaran ringan, kualifikasinya. Itu kan pendidikan tuh, intinya juga ada pendidikan perawatan lembaga pustakaan. Kita termasuk tingkat risiko klasifikasi bahaya kebakaran ringan. Pendidikan ringan. Nah, saya ada cerita, ya. Saya ada cerita. 2019 saya cuti, ya. 2019 saya cuti. Saya ambil cuti 2 tahun. Ya adalah anak bini saya jalan-jalan. Ya. Hah? Kok bisa? Cuti? Kok bisa 2 tahun? Bisa 2 tahun. Maksudnya cuti sama 2 tahunnya, belum 2 tahun ini saya cuti. Nah, saya ambil cuti 2 tahun waktu itu. Waktu itu 18 hari Pak. 18 hari. Turut. Hangus Pak, ada apa Pak? Kita hangus. Waktu itu saya ambil cuti 2 tahun ke belakang sama cuti berjalan setahun. Hari itu saya ambil cuti dapat waktu 18 hari. Saya ajak anak istri saya jalan-jalan. Waktu itu jalan-jalan di Jawa lah. Besar ke seberang kan. Kita pengen buka. Nginap saya saat itu di Jogja, di belakang UGM. Belakang UGM, nginap dengan menggunakan aplikasi Airin, tahu? Sekarang aplikasi Airin tidak ada lagi. Soalnya Covid-nya hilang. Aplikasi Airin untuk memesan nama hotel. Pernah kan? Berarti kurang tahu juga ini. Kurang tahu. Mohon dimaklumi. Mohon dimaklumi. Atau tidak tahu nonton. Berarti kurang takeling. Iya, betul sekali. Jadi jalan-jalan saya ya, jalan-jalan saya. Kalau kita menggunakan aplikasi Airin daripada aplikasi Traveloka, itu lebih murah kita Airin. Lebih murah, apalagi kita member. Lebih murah. Saya nginap ke salah satu hotel tak perlu saya sebutkan namanya, aplikasi ya. Saya nginap waktu itu hotel saya ambil 3 malam 4 hari di hotel Jogja itu. Murah. 1 malamnya itu 1 kamar itu nggak salah saya 180.000. Karena kita member air. Kalau normalnya 3,5. Oh 3,5. Masih ingat saya. 180.000 dikali 3 berapa? Bang Gabriel? 18 kali 3. 180 dikali 3. Berapa tuh? 64 ya? 54 itu 1 kamar dikali 3. Kalau dikali 2
5 apa tadi dikali 2? Katakanlah Sekian. Sekian. Hah? Sekian. Katakanlah 1 juta itu ya. Terus yang sana Pak Lim. Ya berarti ke peran-peran orang-orang kita aja. Pak, pokoknya diskusi satu. Pak Abu, Hah? ini G1 atau yang sana G1? Yang sana G1 ini. Boleh. Nanti tinggal ngasih penjelasan. Bukan. Ya kita tentukan Pak. Gedung 1, gedung 2 gitu. Oh iya. Bu Lenawati atau Bu Momo. Itu kan Bu Siti, Bu siapa deretan itu.